sedang bersama dengan arsitek dari Taman Bintang Samudra di Sungai Liat Uskupan Pangkal Pinang. Silakan Bapak bisa memperkenalkan diri. Saya Gregorius Sukiolodi. Saya Maria Rosantina. Bisa tolong ceritakan inspirasi apa yang bisa membuat Taman Bintang Samudra seperti ini? Ya, waktu pertama kali kami melihat site, pertama yang kami lihat adalah alam yang begitu indah dan potensi dari tempat ini. Kita bisa melihat laut, kita punya lembah, kemudian Bangka itu juga sangat dianugerahi banyak sekali batu granit gitu dari awalnya, dan selama ini kami melihat tidak pernah dipakai untuk sebagai elemen arsitektur. Kemudian kami berpikir bahwa kemudian batu granit ini menjadi bahan utama untuk arsitektur yang akan terjadi di Taman Bintang Samudra. Jadi arsitekturnya wujudnya arsitektur modern, tapi seperti tadi Supi ungkapkan, kita mengeksplor semua material dari lokal. Setidaknya ini adalah eksplorasi kearifan lokal yang ada di sini. Tentunya membangun Taman Bintang Samudra ini pasti ada suka dukanya dan halangan-halangannya tentunya ya. Bisa tolong diceritakan suka dukanya apa? Ya, waktu pelaksanaan cukup panjang, kemudian dari lokasi site yang akan berbeda saat digambar, ternyata saat kita menggali ketemu batu yang cukup besar. Kita harus alihkan jalurnya, kita harus merespons kembali tempat yang memang tidak bisa 100% ada di gambar pada awal. Tapi sebisa mungkin kita mempertahankan konsep awal untuk tentunya seluruh bangunan, seluruh setting ini masih menyatu dengan sekitarnya dan bisa berfungsi satu sama lain sesuai dengan yang diinginkan. Jadi di sini sebenarnya kami dibantu banyak sekali teman-teman, rekan-rekan baik profesional yang membantu dari struktur, dari MEP, landscape, kemudian desain grafis untuk membuat logo, yang sampai terjadilah logo Taman Bintang Samudra ini. Struktur kami dibantu Hadi Yahya, MEP dengan Mas Bambang Tetuko, grafis dan logo oleh Hermawan Tansil dari Leboye, landscape oleh Ruang Hijau dari Bandung. Nah, kemudian waktu kita memilih siapa yang seniman dari konsep itu, kira-kira kalau ini mau menjadi tempat publik yang orang bisa menikmatinya, tidak hanya umat Katolik, bagaimana kemudian apabila stasi ini menjadi public artwork dari sekian banyak seniman. Karena kebetulan saya juga cukup kenal baik dengan Pak Sunario, saya pribadi mengajak Pak Sunario untuk partisipasi untuk bisa membuat karya seni di masing-masing stasi ini, dengan tantangannya tentu, dengan banyak sekali prosesnya, tapi kemudian akhirnya satu persatu stasi ini bisa terjadi seperti yang dilihat sekarang. Ya, karena ini kami menggunakan dana dari publik, dari yayasan yang digalang dari publik dananya. Nah, maka memang pada prosesnya kami berusaha untuk memaksimalkan dana yang ada, dan karena ini juga jarak jauh, jadi kita berusaha bagaimana proses secara teknikal gitu, konstruksi bisa terwujud sesuai dengan desain yang diharapkan. Jadi memang pelan-pelan, step by step kita berusaha untuk mencapai yang terbaik. Apa yang diharapkan dari masyarakat di sekitar sini maupun di Indonesia dengan adanya Taman Bintang Samudra ini? Ya, mudah-mudahan harapan dari penggagas dari yayasan bahwa Taman Bintang Samudra ini bisa jadi destinasi untuk Bangka, untuk Sungai Liat khususnya, menjadi destinasi baru untuk ziarah Jalan Salib, dan bisa berguna dan bisa berfungsi seperti yang diharapkan. Yang paling utama sebenarnya kami inginkan tempat ini menjadi tempat yang inklusif, tidak hanya untuk umat Katolik, tapi yang bisa menjadi satu taman yang baik, taman untuk bersama, untuk masyarakat Bangka, untuk masyarakat Sungai Liat, untuk Indonesia gitu ya. Sehingga memang ini sebuah tempat yang baru dan bisa digunakan. Ya,
Bangka yang dulunya terkenal dengan tambangnya gitu. Kita berharap dengan adanya Taman Bintang Samudra ini menjadi sebuah destinasi baru wisata religi yang juga berfungsi sebagai ruang publik, nggak cuma untuk umat Katolik. Nah, ini bisa menjadi percikan baru, menjadi motor untuk bisa Bangka berubah menjadi pusat pariwisata. Nah, ini adalah triggernya. Terakhir, boleh memberikan suatu statement atau ajakan kepada umat Katolik. Rasanya mudah-mudahan taman ini bisa menjadi inspirasi bahwa kita juga sebagai umat Katolik, tapi bagian dari sekian banyak umat manusia, kita semakin bisa inklusif satu sama lain. Mudah-mudahan pesan yang disampaikan dari desain tempat ini dan bisa menjadi pelan-pelan bisa mengubah kita, bisa mengajak kita bersama-sama jadi semakin inklusif, tidak eksklusif. Semakin bersama-sama kita bisa membuat toleransi antar satu sama lain dengan baik. Ya, jadi kami berharap jika umat Katolik datang ke sini tidak hanya tergali spiritualitasnya, tetapi juga bertambah dalam hal koneksi terhadap alam dan juga koneksi terhadap manusia, di mana manusia ini nggak cuma umat Katolik tetapi juga publik secara keseluruhan. Baik, terima kasih Profisia. Terima kasih, Bu. Saya Bambang Sugiarto. Saya mendampingi Pak Naryo ketika sejak awal beliau mendapat katakanlah order atau apa ya untuk pesanan untuk membuatkan jalan salib. Ya, sebetulnya bagaimanapun beliau itu seorang Muslim ya, dan agak susah tuh bukan untuk dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri itu apapun yang bisa menunjang penghayatan spiritual manusia yang makin mendekatkan manusia pada Tuhan, buat Pak Naryo itu tuh positif aja gitu kan ya. Tapi ya sekelilingnya itu loh, bagaimanapun dia seorang Muslim, nanti orang bertanya bagaimana dan sebagainya gitu. Dan memang ada pergumulan secara dogmatis atau apa gitu ya. Tapi akhirnya rupanya apa ya, naluri kesenimanannya barangkali yang akhirnya muncul gitu. Dan ya kemudian beliau seperti mentekati ini harus jadi aja. Tapi awal-awalnya memang kemudian pergumulannya bukan itu, tapi pergumulan bentuk. Beliau menonton film, berbagai film mengenai apa namanya Yesus penyaliban dan sebagainya itu. Kemudian pakai model untuk pemotretan. Tapi lalu ujung-ujungnya karena seorang Sunario mesti melahirkan itu juga sebagai karya seni gitu kan ya, yang signature-nya dia gitu. Nah, maka mulai membuat bentuk-bentuk yang sebenarnya tidak lazim gitu kan ya. Jadi cuman bentuk sepotong kayak gitu, bentuk sepotong wajah, sepotong apa bagian tubuh gerowong dan sebagainya, untuk memberi aksen-aksen tertentu pada kaki, pada tangan dan sebagainya gitu. Tapi rupanya ketika dari pihak yayasan melihat itu, rupanya ada pertimbangan-pertimbangan lain, karena bagaimanapun ini untuk umat ya. Ini itu untuk penghayatan umat, sehingga mungkin kalau terlalu aneh juga sulit sekali dihayati gitu ya. Dan akhirnya dipahami, ya sudahlah, berbagai bentuk di setiap stasi akhirnya ada kompromi-kompromi gitu ya, ada kompromi-kompromi yang cenderungnya menjadi lebih realistis, karena awalnya Pak Naryo itu bagaimanapun abstrak ya, dan dia punya gagasan-gagasan aneh-aneh. Misalnya pas Yesusnya yang besar itu separuhnya kaca misalnya, seperti itu separuh tubuhnya. Tapi ya itu secara teknis juga sulit, dan akhirnya pendeknya banyak sekali kompromi, modifikasi, dan toh akhirnya jadi. Dan tadi biasanya saya melihat di bengkelnya kan,
belum terbayang. Tapi ketika ngelihat di posisi di site-nya, ya saya puas juga sih. Oke itu, terutama dengan segala lanskap yang sudah diakali oleh Mas Supi gitu ya. Itu fantastis ya akhirnya jadinya. Gitu loh. Awalnya saya rada kecewa, kok jadinya kayak jalan salib biasa ya gitu ya. Tapi setelah lihat ke situ dan di dalam konteks lanskap yang lebih luas, oke sih. I'm satisfied. Kira-kira begitu. Ya. Jadi Pak Sunario ini adalah seorang Muslim ya Pak? Seorang Muslim. Cuman dia bersahabat dengan saya sudah lama sekali, dan sebenarnya sejak dulu juga dia pernah membuatkan dia lebih spiritualis ya. Jadi dia pernah membuatkan kaca-kaca patri di gereja sejak mudanya, tapi juga membuatkan kaligrafi elemen estetik di Masjid Istiqlal dan sebagainya gitu ya. Dan akhirnya yang terakhir ini yang dia garap terowongan serupa silaturahmi di antara katedral dan Istiqlal. Saya kira sebenarnya sesungguhnya dia itu gitu ya, lebih spiritualis katakanlah begitu ya. Menunjukkan Ya. Bertoleransi ya. Iya, iya. Beragama ya. Ya, Terima kasih. sama-sama.